Nah, yang pertama non-phrase. Oke, non-phrase. Non-phrase itu berfungsi sebagai apa aja? Subjek, Ya. objek. Nah, sebagai subjek ya, sebagai subjek. Oke. Kemudian sebagai objek juga. Oke, objek. Fungsinya sebagai subjek, fungsinya sebagai objek. Kemudian sebagai apa lagi? Sebagai apa, pengisi preposisi, setelah Ya. preposisi. Jadi objek dari preposisi ya. Jadi misalnya ada preposisi. Oh ya, objek. Ya, berarti bertemu nanti dengan non-phrase. Ya. Jadi kalau setelah preposisi itu ya disebut dengan object of preposition. Ya, perhatikan object of preposition. Nah, kalau di sini dia objek dari kalimat ya, objek dari sentence. Nah, kalau di sini dia disebut sebagai object of preposition. Oke. Nah, makanya nanti dulu kita pernah belajar bahwa setelah preposisi itu bertemu dengan kata benda, preposisi bertemu dengan noun. Ini kalau nounnya masih jomblo, ya, nounnya masih jomblo. Tapi kalau nanti misalkan nounnya itu sudah ada penjelasnya, maka dia disebut dengan noun phrase. Ya. Nah, nanti ada soal-soal seperti ini nih. Misalnya begini, saya bilang begini. By, misalnya by stained glass, gitu kan? By stained glass. Nah, nanti ada yang bertanya, loh, Mister, bukannya setelah by, gitu kan? Bukannya setelah by ini kan preposisi, gitu kan? Preposisi bertemu dengan noun, kan gitu ya? Loh, sedangkan ini kan bukan noun, kan begitu ya? Nah, jadi itulah pentingnya kita mengetahui bahwa setelah preposisi bukan hanya kata benda saja sendiri ya, tapi bisa juga diisi oleh disebut dengan non phrase. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa salah satu yang bisa menjadi penjelas atau modifier bagi kata benda itu adalah verb 3 ini yang past participle ya. Nah, jadi kita rangkai dulu. Oke, jadi kita bungkus dulu dia. Kita bungkus dulu stained glass ini menjadi sebuah non phrase, begitu kan? Sebagai non phrase. Nah, baru nanti non phrase ini menjadi objek dari sebuah preposisi. Nah, baru mereka dibungkus menjadi prepositional phrase. Ya. Nah, ini masih frase yang tahap pertama. Belum lagi kalau misalnya kita masuk dalam non phrase yang tahap kedua yang lebih kompleks. Contohnya begini. Saya bilang begini. By a well perfectly. Contohnya begini. Extremely easy test. Nah, kayak gitu. Nah, jadi di sini ada by, kemudian loh kok Mister di sini ada adverb, gitu kan? Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa adverb ini, extremely ini bisa membentuk dulu sebuah frase disebut dengan frase apa? Kalau bertemu dengan adjektif? Adjective phrase. Adjective phrase dulu kan? Adjektif dengan adverb. Jadi dia membentuk dulu adjective phrase. Nah, kemudian di sini English testnya sebagai non phrase. Nah, baru dia digabungkan menjadi sebuah non phrase secara umum ya. Karena ini ada an juga ya, artikel.
artikel, adjective phrase, kemudian noun phrase menjadi sebuah rangkaian noun phrase. Tetap lagi turunannya dia sebagai preposisi, prepositional phrase. Ya, digabung antara preposisi dengan noun menjadi noun phrase. Menjadi prepositional phrase. Ya. Jadi itu pentingnya kita mengenali bahwa sebuah noun phrase bisa terdapat unsur adjective phrase, bahkan unsur adverbial phrase, ya. Nah, ini ini kan baru unsur adverb, ya. Baru unsur adverb aja. Kalau misalnya kita masukkan lagi unsur adverbial phrase di situ, lebih ekstrim lagi. Coba ya. Contoh begini, kita buat lagi satu. Begini. Kita buat satu lagi, misalkan by a very perfectly designed luxurious car. Nah, ini ya. Jadi ini adalah sebuah contoh frase di mana ada unsur adverbial phrase-nya, adjective phrase-nya, baru kemudian menjadi noun phrase. Jadi di sini kita ada 4 frase, ya. Jadi di sini ya teman-teman coba nanti belajar membuat sebuah frase yang terdiri dari lebih dari satu frase, ya. Nah, di sini ada very-nya, adverb of degree, begitu ya. Nah, kemudian di sini ada perfectly, adverb of manner, ya. Teman-teman bisa lihat di buku. Nah, dia menjadi sebuah konstruksi frasa apa namanya ini? Adverbial phrase. Oke. Adverbial phrase. Nah, barulah masuk nanti kepada adjektifnya, ya. Jadi ini desain ini sebagai modifier. Ini bukan kata kerja, ya, tapi dia sebagai modifier bagi kata benda. Ya, kita jadikan dia sebagai adjektif menjadi adjective phrase. Nah, adjective phrase. Nah, adjective phrase menjelaskan kata benda noun, ya, menjadi noun phrase. Menjadi noun phrase. Noun phrase dengan preposisi. Preposisi plus noun phrase menjadi prepositional phrase, ya. Jadi alhamdulillah di sini ada 4 frase dalam satu rangkaian berapa kata ini dalam satu rangkaian kata. Ini baru masih frase aja, belum masuk ke kalimat. Oke, ya. Nah, jadi itu pentingnya kita mengenali bahwa ternyata setelah preposisi ini, kita dulu yang tadinya hanya bilang setelah preposisi bertemu dengan kata benda, ternyata kata benda itu ada turunannya berupa frase yang kompleks, ya. Jadi saya memberikan ini, ya, yang tadi noun phrase yang masih satu tambahan modifier. Ternyata modifiernya ini bisa ditambahkan lagi seperti ini contohnya, ya. Menjadi adjective phrase. Kemudian adjective phrase itu ada tambahan lagi berupa adverbial phrase, ya. Makanya kenapa kita harus memahami semua ini, karena nanti di soal-soal TOEFL ada soal yang membolak-balikan posisinya, ya. Nah, ya. Jadi ada soal misalnya gini, nanti di soal itu dia bilang begini. Misalnya begini. By a very perfectly designed luxurious car. Harusnya begini, ternyata dia di pilihan jawaban ada seperti ini. By begini, a very, nah kayak gitu. Ya. Jadi by a designed luxurious very perfectly car. Nah, nggak nyambung, ya. Seperti itu. Jadi kenapa? Karena ini kata benda, perhatikan, ya, kata benda, kemudian ini adverb. Nah, dalam aturannya kata benda itu tidak boleh dijelaskan oleh adverb. Ya. Jadi kalau nanti teman-teman Bapak Ibu semua sudah melihat ada kata benda, kemudian ada unsur adverb di sana, maka silakan langsung disalahkan. Ya. Nah, ini materinya sangat penting sekali ketika nanti kita masuk di soal 1-15 dan 16-40, ya, khusus materi pasangan frase. Keren. Oke.